Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview materi hukum pidana mengenai alasan pembenar, yaitu alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan sehingga menjadi perbuatan yang dibenarkan. Alasannya yaitu pembenar. Alasan pembenar terbagi dalam satu alasan pembenar umum yang terdiri dari adanya paksa atau keadaan darurat diatur dalam pasal 48 KUHP. B. Bela paksa dalam pasal 49 KUHP. C. Melaksanakan perintah atau perintah undang-undang dalam pasal 50 KUHP. D. Perintah kejabatan yang sah dalam pasal 51 ayat 1 KUHP. 2. Alasan pembenar khusus terdiri dari A. Dokter dan para saksi yang menghadiri perkelahian tanding pasal 186 ayat 1 KUHP. B. Pencemaran demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri pasal 310 ayat 3 KUHP. C. Yang dihina dengan putusan hakim yang menjadi tetap dinyatakan bersalah atas hal yang dituduhkan pasal 314 KUHP. 3. Alasan pembenar di luar undang-undang. A. Hukum disiplin dari orang tua atau guru. B. Kewenangan jabatan dari dokter, apoteker, penyelidikan ilmiah. C. Fungsi negatif dari sifat melawan hukum material. Misalnya, Ares Hogg tentang dokter hewan, JU putusan MA tentang Markus Effendi. Selanjutnya yaitu tentang alasan pemaaf, yaitu alasan yang meniadakan kesalahan pelaku tindak pidana sehingga pelaku yang melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Selanjutnya, alasan pemaaf terdiri dari satu, alasan pemaaf umum. A. Ketidakmampuan bertanggung jawab pasal 44 KUHP. B. Daya paksa dalam arti sempit pasal 48 KUHP. C. Bela paksa yang melampaui batas dalam pasal 49 ayat 2 KUHP. D. Perintah jabatan yang tidak sah dalam pasal 51 ayat 2. Selanjutnya yaitu alasan pemaaf khusus, yaitu A. Mempersiapkan atau mempelajari perubahan ketatanegaraan dalam arti umum pasal 110 ayat 4 KUHP. Penarikan kembali pembujukan untuk melakukan kejahatan, yaitu dalam pasal 163 ayat 2 bis KUHP. C. Tidak melaporkan kepada yang berwajib atau yang terancam apabila ada kejahatan yang tertentu dalam pasal 166 KUHP. D. Pencurian antara suami istri pasal 367 ayat 1 KUHP. E. Insubordinasi tidak jadi pasal 464 ayat 3 KUHP. 3. Alasan pemaaf di luar undang-undang. A. Tidak ada kesalahan sama sekali atau taksi. B. Alasan peniadaan pidana potatif. B. Daya paksa diatur dalam pasal 48 KUHP tetapi tidak memberikan pengertian karena itu harus dicari dalam MVT yang menjelaskan bahwa daya paksa adalah setiap kekuatan, setiap paksaan, setiap tekanan yang tidak dapat ditahan. Dalam doktrin, dalam paksa dibedakan dalam A. Daya paksa absolut, yaitu daya paksa yang sama sekali tidak dapat ditahan baik secara fisik maupun secara psikis. B. Daya paksa relatif, yaitu daya paksa yang masih dapat ditahan dan berbuat lain tetapi tidak melakukan perlawanan sehingga tidak perlu dilawan. Selanjutnya yaitu daya paksa dibagi tiga bentuk, yaitu satu, pertentangan antara dua kepentingan umum, contohnya itu Ares Papan Karniendes. 2. Pertentangan antara kepentingan hukum dengan kewajiban hukum, contohnya yaitu Optician Ares 1932. 3. Pertentangan antara dua kewajiban hukum, contoh dipanggil untuk menghadap kedua tempat pengadilan yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. C. Bela paksa. Bela paksa atau nulduer diatur dalam pasal 49 ayat 1 KUHP yang disebut alasan penghapus atau peniadaan pidana. Syarat-syarat perbuatan harus terpaksa dilakukan untuk pembelaan yang sangat perlu karena tidak ada jalan lain.
Perbuatan tersebut dilakukan karena ada serangan yang sekoyong-koyong atau mendadak dan seketika itu juga pembelaan itu hanya dapat dilakukan untuk kepentingan hukum yang ditentukan secara limitatif, yaitu A. diri sendiri atau orang lain, B. kehormatan kesusilaan sendiri atau orang lain, C. harta benda sendiri atau orang lain. Selanjutnya yaitu bela paksa yang melampaui batas, diatur dalam pasal 49 ayat 2, yaitu berupa melampaui batas pembelaan yang diperlukan, pembelaan yang dilakukan sebagai akibat yang langsung dari guncangan jiwa yang hebat. Keguncangan jiwa yang hebat itu diakibatkan oleh adanya serangan. Jadi antara guncangan jiwa yang hebat dengan serangan atau ancaman serangan harus ada hubungan yang kausal. Note where access harus dilakukan dalam hal adanya guncangan jiwa yang hebat, perasaan takut, khawatir atau bingung, perasaan marah yang sangat. Bela paksa dapat dijadikan alasan pemaaf dan bukan pembenar. Selanjutnya yaitu melaksanakan ketentuan undang-undang. Disebut juga wake forthright yang diatur dalam pasal 50 KUHP. Syarat melaksanakan perintah undang-undang adalah A. harus ada perbuatan melaksanakan undang-undang untuk kepentingan umum, B. perbuatan tidak terbatas pada perintah undang-undang saja, tetapi juga atas wewenang yang diberikan undang-undang, C. perbuatan harus patut, wajar, dan masuk akal. Perbuatan yang masuk kategori melaksanakan undang-undang tidak bersifat melawan hukum, sehingga masuk dalam alasan pembenar. Selanjutnya yaitu melaksanakan perintah jabatan. Yang dibedakan dalam melaksanakan perintah jabatan yang sah yaitu dalam pasal 51 ayat 1 KUHP. Melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah pasal 51 ayat 2 KUHP. Seseorang yang melaksanakan perintah jabatan yang sah, perbuatannya dianggap tidak melawan hukum, sehingga perbuatan tidak dapat dipidana. Perintah jabatan dianggap sah apabila ada hubungan jabatan antara yang memerintah dengan yang diperintah, dan kewenangan yang memberi perintah harus sesuai dengan jabatan yang bersifat hukum publik. Perintah jabatan yang diberikan harus termasuk dalam lingkungan kewenangan jabatannya. Selanjutnya yaitu alasan penghapus di luar undang-undang terdiri dari A. diatur dalam jurisprudensi, yaitu 1. fungsi negatif dari sifat melawan hukum material atau ares dokter hewan, 2. tidak ada kesalahan sama sekali atau taksi, B. dengan menggunakan alasan pembenar, yaitu 1. hukum disiplin, 2. persetujuan izin dari orang yang dirugikan, 3. dengan menggunakan alasan pemaaf. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.